Hari ini kita akan nge-review Canon EOS R8. Oke, depan kalian udah ada Canon EOS R8 ya. Jadi udah sempet kita bahas sedikit pas event launchingnya kemarin gitu. Dan sekarang gue dapet kesempatan untuk nyobain secara lebih detail lagi nih tentang kamera ini. So kita bakal bedah apa aja yang gue dapet setelah gue pegang Canon EOS R8 ini selama ya 3-4 harian lah ya. Seperti kita tahu pada umumnya, kalau misalnya kamera baru dari Canon itu pasti dia selalu membawa prosesor yang baru juga. Jadi di Canon R8 ini dia udah bawa prosesornya Digit-X, di mana Digit-X itu prosesor terbaru yang dimiliki Canon saat ini gitu. Udah gue sempet bahas juga di event launchingnya bahwa dia udah membawa sensor full frame dengan resolusi 24,2 megapiksel. Dan kita tahu juga lah kalau misalnya dia udah bawa full frame pastinya udah cakep banget di low light-nya dan udah minim noise banget. EOS R8 ini bisa menghasilkan foto dengan kanvas sebesar 6000 x 4000 pixel. Dimana menurut gua 24,2 megapikselnya ini benar-benar real gitu ya dengan kanvas sebesar itu. Jadi foto kalian akan jauh lebih besar resolusinya, lebih tajam pastinya. Jadi kalau kalian mau cetak itu nggak usah takut ngeblur ataupun pecah gitu ya karena pixelnya gede gitu. Continue shooting di R8 ini dia bisa di 40 fps dalam electronic shutternya. Dan menurut gue 40 fps itu merupakan continue shooting yang wow ya, karena ya kameranya sekecil ini tapi dia kemampuannya segitu gitu. 40 fps itu kalau untuk menangkap objek yang bergerak cepat itu menurut gue udah cukup banget lah. Jadi nggak bakal ketinggalan momen banget gitu teman-teman. Oke, kita akan masuk ke sektor autofocusnya. Nah, yang gue suka lagi karena ini kamera keluaran terbaru, pastinya fitur-fitur terbaru dari Canon udah dimasukin di kameranya. Jadi autofocusnya ini udah membawa intelligent tracking autofocus. Jadi ya udah smart lah ya. Untuk autofocusnya dia bisa ngunci dan benar-benar akurat banget untuk dari segi autofocusnya dan autofocus trackingnya teman-teman. Dan dengan disempurnakan si ITRX AF-nya itu ya udah pasti autofocusnya nggak usah kalian raguin banget. Karena tinggal klik-klik aja biarkan si kameranya yang bekerja teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam sektor videonya. Dan untuk si EOS R8 ini dia max resolusi untuk videonya di 4K 60 fps. Dimana 4K 60 fps yang kita tahu keahlian dari sebuah Canon gitu ya, dimana dia membawa fitur oversampling. Jadi 4K-nya ini dia udah oversampling dari 6K yang merupakan 4K-nya nanti hasilnya akan jauh lebih tajam dari 4K pada umumnya. Dan menurut gue untuk teknik ini nih benar-benar teknik yang dikembangkan banget oleh Canon dan bisa bilang jadi ciri khasnya si Canon, dimana dia tetap bawa oversampling dari resolusi tertinggi gitu. Dimana di resolusi tertingginya dia di 6K, jadi 4K-nya ya bukan 4K abal-abal gitu. Dan menurut gue ini fitur yang harus dipertahankan ya untuk Canon karena ini adalah salah satu fitur yang bisa diandalkan, bisa dijadikan kelebihan juga daripada kompetitor yang lainnya. Oke, dan 4K 60 fps ini menurut gue untuk bikin video semi-semi slow motion masih bisa lah ya, masih terjangkau gitu teman-teman. Tapi buat kalian yang ngerasa 60 fps kurang, tenang aja, karena di sini dia bisa slow mo di 180 fps dalam resolusi Full HD-nya. Ini merupakan hal yang wah banget menurut gua karena ini di atas kemampuan R6 biasa gitu. Karena R6 biasa itu dia cuma bisa di 120 fps, tapi di sini dia udah bisa 180. Jadi kalau kalian mau bikin video yang slow mo abis gitu ya, 180 tuh udah cukup banget, udah smooth banget lah kalau kalian pengen bikin video slow motion ya teman-teman. Oke, dan wahnya nggak sampai di situ aja teman-teman, karena di R8 ini dia udah bawa Celok 3 profile. Kacau banget. Jadi kamera sekecil ini bisa dipakai untuk kebutuhan video yang semi profesional, dimana kalian bisa bawa profile Celok 3 yang akan memudahkan kalian di post production nanti. Ini sangat-sangat membantu banget sih.
Gak nyangka gitu, maksudnya kan ini kamera diciptakan secara compact gitu kan, tapi fiturnya nggak secompact itu teman-teman. Tapi ada satu hal yang harus disayangkan ya, karena di EOS R8 ini dia nggak ada in-body image stabilization-nya, jadi nggak ada IBIS-nya di dalam sini. Jadi kalau misalnya kalian goyangin kamera kayak gini, nggak bakal kalian denger suara oglok-oglok gitu ya. Tapi tenang aja, Canon udah memberikan solusi di mana di dalamnya tetap ada fitur namanya digital IS. Jadi kalian akan tetap dapat stabilization secara digital, dimana menurut gua udah cukup banget membantu kalau misal kalian menggunakan si R8 ini secara handheld gitu ya. Jadi video kalian nggak shaking banget lah. Dimana kita tahu kalau misalnya lensa RF sekarang ini udah dilengkapi juga dengan image stabilization. Jadi kalau dipaduin antara lensa dan kameranya udah cukup menampung goncangan ketika kalian menggunakannya handheld teman-teman. Oke, dan untuk fitur-fitur lainnya di bagian videonya sama aja kayak kakaknya R6 Mark II, dimana dia juga udah bisa shoot secara vertikal untuk kebutuhan sosial media kalian. Untuk body only-nya aja dia beratnya di 460 plus gram lah. Dan yang gue rasain ya emang seenteng itu kameranya teman-teman. Dia tuh ringan banget, beda banget nih sama si R ini. Walaupun kalian lihat gue udah pasangin dengan RF50 yang lensanya juga ringan gitu, tapi ini masih terasa berat dibandingkan si EOS R8 ini. Oke, dan tadi gue udah membahas tentang lensa barunya, dimana lensa kit terbaru untuk R8 ini dia di 24-50 mm aja nih teman-teman. Kenapa nggak sampai 105 ataupun 150 kayak si R7 ataupun R6 ya? Feeling gue karena ini diciptakan untuk compact, jadi dia memasangkan lensanya nggak gitu panjang, jadi tetap terasa ringannya dan terasa praktisnya teman-teman. Segede gini aja gitu, jadi nggak mengundang perhatian, nggak bikin kalian pegel, nggak repot lah istilahnya gitu. Oh ya, dan untuk lensanya ini yang menurut gue keren adalah di focal length 50-nya itu kalian tetap dapat semi bokeh yang cakep sih menurut gue. Oke, dan untuk di bagian tombolnya yang membuat gue notice di kamera ini adalah fitur untuk ganti modenya, dimana dia bisa ganti mode ke foto dan video itu dengan sekali switch aja gitu teman-teman. Jadi ini fitur yang simple tapi menurut gue berguna banget gitu untuk kita, apalagi kalian yang solo fotografer ataupun kalian yang solo videografer juga dijadiin satu. Ini sangat membantu banget karena kalian gak usah capek-capek lagi ganti-ganti di dial yang utamanya ini gitu. Jadi tinggal di switch aja dan pengaturan antara foto dan videonya berbeda. Jadi kan gak usah setting awal lagi ntar ngerubah ke videonya atau ngerubah ke fotonya, akan ngaruh ke hasilnya. Jadi nggak usah khawatir, tinggal di switch aja dan langsung keganti. Untuk sisanya seperti articulated 3 inci full touchscreen-nya ini ya sama aja seperti kakak-kakaknya. Dan untuk elektronik hot shoe-nya yang udah multifunction hot shoe ini juga sama seperti kakak-kakaknya, dimana dia udah kompatibel sama aksesoris Canon yang terbaru teman-teman. Cuman ada satu kelemahan yang gua temuin di Canon EOS R8 ini gitu. Kelemahannya adalah di bagian sini teman-teman, di bagian baterainya. Jadi di R8 ini dia masih menggunakan baterai LPE17. Ini yang gue sayangin. Kenapa dia pakainya LPE17? Ini adalah baterai yang dipakai Canon EOS RP gitu, dimana performanya di bawah dari baterai LPE6NH yang biasa kita pakai di R6, R5 gitu. Dan ini yang gue rasakan untuk LPE17 ini sebenarnya masih kurang untuk kebutuhan sehari-hari karena daya durasinya yang sebentar dan kalian harus bawa cadangan yang lumayan banyak untuk baterainya. Ini sangat PR banget buat kita, tapi buat kalian yang nggak keberatan untuk bawa banyak spare baterai ya it's okay lah ya. Dan mengingat lagi ini sebuah kamera untuk sebuah konten kreator dimana nggak pakai seharian ya mungkin cukup aja nih si LPE17 ini. Oke, kesimpulan yang gue bisa ambil dari Canon EOS R8 ini, gue bisa bilang ini adalah sebuah adik kembarnya si R6 Mark II karena
fiturnya nggak jauh beda, 11-12 gitu fiturnya. Jadi bisa bilang ini adalah adik kembarnya CR6 Mark II. Jadi dia tetap cari pasarnya untuk konten kreator dengan fitur-fitur yang udah gue sebutin tadi, yang udah gue highlight. Jadi dengan Canon EOS R8 ini kalian bisa mendapatkan kompabilitas yang ringan banget, terus kalian dapat fitur-fitur yang canggih banget, dan kalian tetap bisa mempertahankan resolusi dari hasil video ataupun foto yang kalian hasilkan. Oke, mungkin kayak gitu aja untuk review kita tentang si Canon EOS R8 ini. Buat kalian yang tertarik untuk membelinya, bisa langsung klik link aja yang udah gue taruh di kolom deskripsi. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton sejauh ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah!